Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashmurun. Maka datanglah sambungan ayat. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh pada jalan Allah bahwa mereka mati, bahkan mereka hidup. Akan tetapi kamu tidak merasa. Dengan ayat ini, kemenangan jiwa karena sabar dan sholat tadi diberi lagi pengharapan baru. Pengharapan yang langsung diberi Allah. Jangan takut dan jangan gelisah jika terbunuh atau mati karena menegakkan di jalan Allah. Karena yakin bahwa yang ditempuh adalah jalan yang benar. Jangan gelisah, sebab orang yang mati pada menjalani jalan Allah itu bukanlah mati, tetapi hidup terus. Cuma kamu juga yang tidak merasa. Akan tetapi kalau kamu pelajari dengan saksama, akhirnya kamu pun akan merasakan bahwa mereka masih hidup terus. Bermacam tafsir ahli tafsir tentang makna hidupnya orang yang terbunuh atau menjadi korban dari menegakkan jalan Allah itu. Kata setengahnya, walaupun badannya telah hancur dalam kubur, namanya tetap hidup. Namanya itu memberikan ilham atau inspirasi kepada pejuang yang meneruskan citanya. Kata setengahnya pula, badannya yang mati, tetapi pikiran dan citanya terus hidup. Karena apalah arti hidup kalau bukan karena cita-cita. Jasmaninya hilang, tetapi isi citanya terus hidup. Dan dilanjutkan oleh yang datang di belakang. Bukankah manusia itu datang silih berganti dan yang mereka perjuangkan ialah cita-cita yang tidak pernah mati. Ada pula yang menafsirkan bahwa ruh manusia itu pun mempunyai bentuk halus serupa dengan bentuk tubuhnya. Maka jika tubuh telah hancur, ruh itu tetap ada dalam kehidupannya yang menyerupai eter. Maka bentuk ruh yang bersifat eter itu tidak berubah, tidak berganti-ganti, dan tidak musnah. Sedang tubuh kasar manusia, walaupun sebelum dia mati, tetap berganti dan berubah. Kekuatan eter itu, kata ahli ilmu alam, dapat memengaruhi tubuh yang lain, baik yang kasar maupun yang halus. Sedangkan ruang yang luas ini diisi oleh eter, sehingga dengan perantaran eter itulah cahaya bisa menembus dari matahari ke dalam tingkat-tingkat udara. Demikian tafsir modern. Dalam satu hadis riwayat Muslim, ada pula mengatakan bahwa ruh orang-orang yang syahid itu diletakkan dalam tenggorokan burung yang hijau dalam surga. Artinya dipelihara baik-baik. Demikianlah bunyi penafsiran. Akan tetapi apabila kita berpegang teguh dengan mazhab salaf, tidaklah layak kita menetapkan salah satu dari tafsir itu. Kita bahkan harus memegang apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang yang terbunuh pada jalan Allah tidaklah mati, tetapi hidup. Malahan di ayat lain, yaitu surah Ali Imran 160 ditegaskan lagi bahwa mereka terus diberi rezeki. Bagaimana hidupnya, di mana dia sekarang, bagaimana pula macam rezekinya, tidaklah dapat kita ketahui, tetapi kita percaya. Ahli-ahli tasawuf mencoba juga memecahkan soal ini dengan jalan ridho. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menerangkan pengalaman seorang ayah yang saleh yang anaknya mati syahid dalam satu peperangan. Pada suatu hari, dia mengalami putranya itu datang dan singgah ke rumahnya dalam keadaan dia setengah bermimpi. Ayahnya bertanya, "Mengapa pulang?" Anak itu menjawab bahwa dia hanya singgah sebentar ke rumah menziarahi
ayahnya, sebab dia beberapa teman syuhada turun ke dunia kita ini karena ikut bersama-sama mensolatkan jenazah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan agar segera kembali ke alamnya. Ibnul Qayyim banyak juga menceritakan hal-hal serupa ini dalam kitabnya yang bernama Al-Arwah. Pendeknya, hal yang begitu telah termasuk alam lain yang kita percayai tentang bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apakah di dekat kita ini penuh dengan ruh-ruh syuhada atau eter, ruh orang mati syahid? Kita tidak tahu karena hidup kita yang sekarang ini masih terkongkong oleh alam syahadah, alam nyata. Kemudian itu Allah teruskan lagi peringatannya kepada kaum mukmin.